Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam undangan Sahibul Bait menghitankan putranya adalah Arfa Ridho Budiman bin Heru Budiman. Insyaallah. Mudah-mudahan ini adalah sunnah sebenarnya ya. Apa itu sunnah? Sesuatu ajaran di dalam agama yang dilakukan oleh para nabi alaihimussalam, yang dilakukan oleh para utusan Allah, para nabi. Ini adalah milahnya milah Ibrahim. Milah Ibrahim, ketika Allah perintahkan untuk khitan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim itu umurnya 80 tahun. Masyaallah. Baru dihitan. Jadi 80 tahun baru dihitan Nabi Ibrahim. Dihitannya pakai kampak. Udah alot katanya. Ini hadisnya sahih, Bu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah ya. Luar biasa. Maka kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita perlu bersyukur kepada Allah? Allah ya. Pada zaman sekarang dihitan tidak lagi pakai kampak. Coba kalau dihitan masih pakai kampak, yang dihitan pasti kabur men. Istilahnya ngacir bro, ngibrit coy. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah melaksanakan sunnatullah, sunnatul rasul. Maka berbahagia hitan ini masih kecil dihitan, alhamdulillah. Maka hitan adalah suatu fitrah. Maka Rasulullah mengatakan al-fitratu khamsun. Fitrah itu, kesucian itu ada 5. Khamsun minal fitrati al-khitan. Jadi salah satu kesucian dari 5 hal fitrah itu adalah melaksanakan khitan. Wal istihdad, yang kedua adalah mencukur rambut di tempat yang terlindung. Tahu bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi kalau jemrong dicukur, Bu, itu adalah fitrah. Subhanallah. Wa qasy syaribi, yang ketiga adalah mencukur kumis. Insyaallah bagi laki-laki gitu ya. Itu adalah kesucian. Sunnah. Wa taqlibul adfar, memotong kuku. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Sunnah itu. Jadi kalau perus ya pakai apa dah gitu. Cabut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diramaikan dengan 4 keadaan. Pertama, ketika dia lahir diramaikan. Keluarga, tetangga, sanak famili datang menyambut kelahiran anak kita. Lalu kemudian orang tuanya mengakekahkannya, memotong rambut juga kambing. Laki-laki 2, kalau perempuan 1. Habis. Itu adalah kewajiban orang tua, karena anak yang lahir ke alam dunia itu tergade. Maka untuk menebusnya adalah dengan kekah. Akekah itu menebus anak kita. Sama Allah ya Pak? Iya. Jadi insya Allah kalau kita kekahkan anak kita, itulah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah kita akan didik anak ini, kita arahkan, kita perbaiki akhlaknya, kita kasih yang namanya adalah
pendidikan agamanya. Maka kita ingat kalau nasihat-nasihat para waliullah, Sunan Ampel adalah dengan menerangkan tentang tembang-tembang. Ada 10 tembang sebenarnya begitu. Itu adalah perjalanan hidup manusia. Pertama adalah tembang kumambang atau mas kumambang. Apa maksudnya? Itu adalah ruh yang belum dimasukkan ke dalam jasad, ngambang, belum ada wadahnya, namanya kumambang gitu. Maka di alam ruh kita dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Nah itu, kalau sudah dibaiat, maka Allah turunkan ke alam dunia dari tempat yang tertinggi ke tempat yang terbawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah ini dia, dari tempat yang tinggi ke tempat yang terendah, apa? Bumi. Begitu, subhanallah. Nah, bumi. Maka insya Allah mas kumambang, tembang kumambang masuk, namanya adalah tembang kinanti. Tembang kinanti itu adalah dikanti kewajiban orang tua kepada anaknya. Kalau bahasa Sunda namanya budak. Anak itu ya. Memberikan filosofi kepada kita bahwa budak itu kewajiban orang tua, B-nya adalah berikan biaya, membiayai. Budak, U-nya adalah urusin tuh anak. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala. D-nya adalah didik. Didik. Maka insya Allah punya anak kita harus didik. Pendidikan yang sesuai dengan tuntunan agama. Kalau dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 dikatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadid. Nah, ini pendidikan anak. Hendaklah kalian orang-orang tua itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keturunan yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kata Allah, falyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang baik dan benar. Itu pendidikan yang luar biasa. Ketakwaan kepada Allah, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, lalu dihiasi dalam pergaulan komunikasinya dengan kata-kata yang baik dan benar. Ini penting, urgen dalam pendidikan anak. Kalau kita sembarangan mengucap kepada anak, wah itu dia, akan berakibat fatal. Memaki anak itu rusak urat-urat sarafnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak adalah amanah bagi kita. Ketika amanah inilah, kewajiban orang tua adalah dengan tembang kinanti. Kanti pendidikan akhlaknya, kanti yang namanya adalah akhlaknya, agamanya, pendidikan yang lainnya, biayanya dan sebagainya. Nah, budak, B-nya adalah biaya, U-nya adalah urusin, D-nya adalah didik, A-nya adalah arahkan, K-nya adalah kawinkan. Nah, selesai kewajiban orang tua. Insya Allah. Ini namanya adalah tembang kinanti. Setelah itu tembang kinanti naik lagi ke tembang namanya sinom. Wah, udah dididik, udah jadi anom gitu. Remaja sinom itu. Nah, maka perlu arahkan
karena labil jiwanya itu perlu pengarahannya yang benar dengan tuntunan komunikasi yang benar, kata-kata yang baik dan benar. Nah, inilah sangat urgent di dalam tembang yang namanya adalah sinom. Naik lagi tembangnya setelah sinom adalah asmorondono. Anak sudah balik, sudah ngincer pasangannya. Waduh, naksir, nyari-nyari pasangan hidupnya. Waduh, mana yang cocok nih, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, gitu. Maka carilah pasangan-pasangan yang baik, wanita-wanita yang soleha. Ini dia. Jadi kalau kita ijazahkan bagi mereka yang mungkin saja membujang ataupun mungkin saja lagi menduda gitu. Jomblo. Ini ada doa gitu ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, aku akan kabulkan doa. Wih, subhanallah. Doa para jomblo nih. Sebagaimana Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu landasannya itu. Janganlah ya Allah kami dibiarkan seorang diri. Engkaulah sebaik-baik pewaris. Lalu gimana doanya nih bagi yang mereka yang belum dapat jodoh? Jomblo. Jangan khawatir, kita punya Allah. Allah lah yang menciptakan pasangan-pasangannya. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Jadi inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bikin pasangan-pasangan yang mereka itu cenderung, ada kecenderungan diliputi dengan cinta, kasih dan sayang. Subhanallah. Jadi kalau belum dapat, minta sama Allah, Allahumma faqaddirli. Kalau seorang wanita mintanya minar rijal, seorang laki-laki. Kalau orang laki-laki minan nisa, itu seorang wanita. Ahsanahuna khalqan wa khuluqan, yang rupanya bagus, cakep, cantik. Gelis. Ahsanahuna khalqan, gelis, sudah mati. Mencrang, kabina-bina, denok, ahsanahuna khalqan wa khuluqa, juga jangan sampai cantik luarnya saja, tapi juga cantik hatinya. Khuluqa, akhlaknya. Ini penting ternyata. Selain cantik lahir, cantik batinnya ini sangat luar biasa. Khuluqan wa a'afahunna farjan, yang terpelihara kehormatannya, wa a'zamahunna barakatan, dan yang lebih besar berkahnya. Insya Allah, alhamdulillah, ini dapat doanya. Kalau lupa nanti yang berhubungan kepada yang memvideo. Share grup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rame ketika seorang anak lahir dalam dunia, keluarganya senang, tetangganya senang. Kenapa? Wih, pesta juga, kekan. Yang paling ini adalah paraji. Kalau dulu paraji, sekarang bidan gitu. Kalau paraji dulu suka dinyanyikan gitu. Utuh inji jabang bayi yang baru lahir ke bumi, tembang. Ma bapak suka hati, gembira maksudnya. Tembang. Utuh inji jabang bayi yang baru lahir ke bumi, ma bapak suka hati kepadamu yang baru lahir dan masih suci. Jadi ramai.
Yang kedua adalah manusia diramaikan oleh manusia yang lain ketika dihitan. Nah, hitan ramai juga. Alhamdulillah nih, ada datang ya. Kadang-kala juga ngundang qasidah. Anakku sayang, anakku sayang. Ini marawis Pak. Ini saatnya kau dihitankan gitu. Melaksanakan syariat Nabi Allah Ibrahim gitu. Yang dikasih Allah tersebut Khalilullah. Oh, subhanallah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini yang dihitan apa? Arfa Ridho Budiman bin Her Budiman. Menjadi harapan orang tua menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Amin. Karena anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, inilah yang diharapkan orang tua semuanya. Ketika dia meninggal dunia, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Nah, ini dia. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah. Punya sedekah yang dijariahkan. Au ilmin yuntafa'u bihi, cari ilmu yang manfaat yang akan selalu menyertai ke yang kubur. Itu namanya ilmu manfaat, akan selalu mengiringinya kemana saja dia pergi, di mana saja dia berada. Ilmu manfaat masuk liang kubur, dia ngikut gitu. Subhanallah. Yang mana ilmu manfaat? Tentunya adalah ilmu yang bisa menyampaikan dirinya kepada kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia ilmu agama itu. Lalu adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Jadi ciri anak yang soleh itu adalah selalu mendoakan orang tuanya. Insya Allah. Kalau anak tidak mendoakan orang tuanya, maka kata Rasulullah terputus rezekinya. Nah, di situ. Jadi kalau ingin rezekinya mengalir terus, insya Allah seorang anak berkewajiban selalu mendoakan orang tuanya. Orang tuanya punya orang tuanya, doakan. Dengan mendoakan orang tuanya, rezeki akan selalu mengalir. Subhanallah. Ketika tidak mendoakan orang tuanya, terputus. Ini sabda Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah. Selanjutnya adalah manusia ketika diramaikan oleh manusia yang lain adalah ketika dia dinikahkan. Ini kewajiban orang tua, paripurna, gitu. Budak, B-nya biaya, U-nya urusin, D-nya didik, A-nya ada arahkan, K-nya adalah kawinkan. Rame juga, mungkin mengundang qasidah. Aduh senangnya pengantin baru, lalalala. Sampai selanjutnya itu dah, begitu ya. Nah itu. Tapi yang keempat, manusia diramaikan oleh manusia yang lain ketika dia mati juga diramaikan. Ramai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diumumkan di speaker. Telah meninggal, berpulang ke rahmatullah, Anu bin Anu, jam berapa pagi ini. Insya Allah jangan dulu ini kita masih punya, harus memperbekali diri kita dulu nih, karena kuburan itu suatu hal yang menyeramkan. Yang paling ditakuti mayat, kata Rasulullah, adalah ketika malam pertamanya udah masuk kubur gelap, lalu kemudian malam makin gelap gulita,
nggak terlihat apa-apa kecuali kegelapan, takut dirinya. Nah ini dia. Jadi ketika alam kubur itu kata Rasulullah adalah tangga pertama, kalau tangga pertamanya adalah mudah, maka tangga-tangga berikutnya adalah lebih mudah. Tapi ketika tangga pertamanya adalah susah, maka dipastikan tangga-tangga berikutnya adalah susah gitu. Tapi Rasulullah mengatakan janganlah kalian takut kematian, takutlah kehidupan setelah kematian. Nah ini dia. Karena itu kita mempersiapkan diri. Kehidupan setelah kematian itu apa bekalnya? Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi ketakwaan inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Apa itu takwa? Nah, Imam Nawawi mengatakan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Nah, jadi takwa itu adalah taat, patuh, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini dia. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, apalagi sekarang, wah ini kematian ini mengintai kita. Setiap hari kita diintai oleh malaikat Jibril. Muka kita terus dilihatin berapa kali, Bu? 70 kali kita dilihatin oleh malaikat Israel, pencabut nyawa. Oh gitu. Nah, sudah dekat atau belum nih? Dilihatin gitu. Maka, aduh, kita getir sekarang, apalagi ada wabah corona. Kolor Mang Nana. Aduh, serius. Kolor hijau. Nah ini, tapi insya Allah bagi orang-orang yang beriman, insya Allah ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ini Rasulullah bersabda bahwa nanti akhir zaman itu akan ada yang namanya wabah dan penyakit yang melanda manusia. Tapi tidak akan mengena kepada umatku, kata Rasulullah, ketika dia mendawamkan yang namanya adalah wudu. Wih, subhanallah. Wudu, maka wudunya adalah biwudu intamimin, wudu yang sempurna. Itu, insya Allah bersih lahir maupun batin, insya Allah ya. Nah ini wudu juga apa itu alat ampuh ternyata. Wudu itu adalah hadas kecil, prasyarat untuk mendirikan salat. La takhsa salata illa bil wudu, la takhsa wudu'a illa bil istinja. Tidak sah salatnya kecuali dengan wudu. Punya wudu, nah wudunya dianjurkan biwuduin tamimin, wudu yang sempurna. Oh gitu. Bagaimana wudu yang sempurna? Nah, kita belajar dari bimbingan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan bimbingan doa-doa ketika kita berwudu. Maka ketika kita berwudu, air didoakan, maka air itu berubah ion-ionnya, oksigennya, bukan O2 lagi, tapi menjadi O3. Subhanallah. Ketika kita menghadapi air, doa menghadapi air, nah ini adalah doa Nabi Nuh alaihi salam. Apa itu? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Ya, gitu. Lalu kemudian kita berdoa supaya air ini bisa suci, mensucikan. Maka kita doanya adalah doa yang
untuk air yang bisa mensucikan. Ja'alal ma'a tahur. Jadikan air ini adalah air yang mensucikan. Gosok-gosok tangan, barangkali ada virus corona di tangan, bersihkan. Allahumma khfad yadaya min maksiati kulliha. Jagalah tanganku dari perbuatan-perbuatan maksiat seluruhnya. Gitu. Lalu kita berkumur, memasukkan air ke mulut kita. Kumur-kumur namanya, doanya adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lalu kemudian istighfar, memasukkan air ke hidung. Barangkali ada virus yang melekat di hidung kita. Ketika kita napas, virus masuk, bakteri masuk lewat hidung. Dan hidung itu adalah salah satu tempat untuk menginapnya setan. Gitu. Jadi kalau tidak dibacain, setan bisa masuk dan menginap di dalam lubang hidung kita. Karena itu ketika kita berwudu, wah itu dia lari terbirit-birit gitu. Simpul-simpul yang dia bikin, 3 simpul. Ketika kita tidur, diikatnya kita dengan 3 simpul ikatan oleh setan. Maka 3 simpul itu akan terlepas ketika kita berwudu. Simpul kedua akan terlepas ketika kita insya Allah apa itu? Sholat. Gitu. Simpul ketiga akan terlepas ketika kita bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah itu. Jadi ketika wudhu, simpulnya terlepas. Ketika dia menginap di lubang hidung, istighfar, sedot airnya, jangan ditempelin doang, nggak disedot. Nah ini, yang bagus disedot. Mungkin awal-awalnya sakit ke kepala, tapi itu menjadi obat anti flu, gitu, insya Allah. Nah ini adalah ajaran-ajaran Rasulullah SAW bahwa wabah penyakit itu tidak akan mengena kepada umatku selama dia mendawamkan wudu. Gitu. Apalagi kalau kita insya Allah ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang periwayatan hadisnya 4 perawi hadis. Ini sangat hebat dan terkenal dalam ilmu-ilmu hikmah, sering dipakai. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Nah itu. Dengan menyebut namanya, nama Allah. Kalau menyebut nama Allah gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu harus membaca bismillah. Kemana saja. Mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau buka baju bismillah. Nah ini dia. Jadi kalau ibu buka baju, di situ ada jin yang melihatnya. Kalau tidak berdoa dengan bismillah, maka jin itu bisa melihat aurat kita. Nah ini dia. Apalagi ke kamar mandi kita buka-buka baju tanpa membaca bismillah. Doanya gimana, Bu, buka baju? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Pendek bener tuh. Tapi dengan membaca itu, waduh, kita kayak seperti hilang dari pandangan jin, nggak terlihat nih, gitu. Subhanallah. Itu hebat. Maka luar biasa. Bismillah, membaca bismillah dengan nama Allah. Kata hadis ini, perawinya adalah 4 perawi imam. La yadurru ma'asmihi, tidak ada yang memudaratkan, tidak ada yang membahayakan. Syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di langit maupun sesuatu yang ada di bumi. Jadi jangan khawatir ketika kita bersama Allah selalu menyebut namanya, nggak ada yang dapat memudaratkan lu, nggak ada yang dapat membahayakan. Virus corona yang membahayakan, memudaratkan, menjadikan orang itu sakit bahkan meninggal dunia. Nah, bagi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman,
menjadi umat Rasulullah SAW, wabah itu tidak akan mengenaknya ketika dia senantiasa menjaga kesucian. Insya Allah. Jadi kalau Ibnu Qayyim membagi fitrah itu menjadi dua. Apa itu? Fitrah yang berkaitan kepada hati. Nah, ini fitrahnya adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintai Allah, dan mengutamakannya lebih utama daripada yang lainnya. Maka fitrah inilah adalah untuk bagaimana mensucikan ruh, membersihkan hati. Nah, ini beda dengan fitrah yang kedua adalah amaliyah, tadi khitan gitu ya, atau misalkan menggunting rambut yang terlindung, mengukur kumis, itu adalah fitrah-fitrah amaliyah. Tapi fitrah kata Ibnu Qayyim dua, yang menyangkut tentang hati dan menyangkut tentang amaliyah. Nah, kalau amaliyah membersihkan lahir, mensucikan badan. Tapi kalau fitrah yang berkaitan kepada hati adalah mensucikan ruh dan membersihkan hati. Maka bagaimana caranya membersihkan hati? Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbu zikrullah. Ini ternyata ya, segala sesuatu ada pembersihnya, ada pensucinya. Membersih, pensuci kalbu, zikrullah. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Ini sudah mau zuhur ya, Masuk. sedikit tapi mudah-mudahan tentang ini adalah siraman rohani ini, insya Allah berkenan dan ada ilmu yang bisa diambil. Dan semakin yakin kita kepada Allah dan Rasulnya, maka meningkatlah ketaatan kita kepadanya dan yakin terhadap tuntunan ajaran agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita. Amal dan iman serta diiringi dengan iman, amal soleh, ketakwaan kita kepada Allah, maka selamatlah kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.